Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan tertulis. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kebutuhan akan makanan adalah sesuatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap kita manusia. Seseorang boleh tidak ke salon, boleh tidak jalan-jalan ke mall atau ke tempat refreshing lainnya. Tetapi seseorang mutlak membutuhkan makanan. Orang yang tidak memiliki makanan bisa lapar hingga berujung pada kematian. Keadaan ini tentu tidak diharapkan oleh semua kita. Demi membebaskan diri dari lapar, biasanya seseorang berjuang untuk mendapatkan makan dengan bekerja keras dari pagi, siang, sore, bahkan hingga larut malam. Saudaraku yang terkasih, keadaan lapar harus diakui adalah bagian krisis dalam hidup seseorang. Kelaparan bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat, khawatir, kalap hingga gelap mata. Dalam keadaan yang sangat krisis, ada saja orang yang meresponi dengan sikap tidak Kristiani. Saat-saat itu banyak yang meragukan Tuhan hingga mencari makan dengan menempuh cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya saat menghadapi masa krisis, kita justru meresponinya dengan cara yang menjauh dari Tuhan? Dan jawaban atas pertanyaan inilah yang kita dapatkan melalui sajian firman Tuhan di pagi hari ini. Teks yang kita baca hari ini dilatar belakangi oleh krisis yang terjadi di daerah Gilgal. Saat itu seluruh negeri sedang dilanda bencana kelaparan. Dalam kondisi demikian bisa dibayangkan berapa banyak orang yang tawar hati. Mereka bisa saja mengalami putus asa dan melemahnya daya juang. Sebagai bagian dari komunitas Gilgal, Elisa pun turut mengalami masa sulit dan mengalami pergumulan yang sama. Namun melalui pengalaman sulit ini, Allah justru menunjukkan kuasanya kepada nabinya Elisa. Seorang nabi, dikatakan nabi dari Baal yaitu Salisa, memberikan persembahan kepada Elisa dalam bentuk bahan-bahan makanan. Persembahan itu untuk sementara dapat membebaskan Elisa dan rombongannya dari kelaparan. Saudaraku, pemeliharaan Allah di sini tetap ada di masa sulit. Ia mampu menggerakkan siapa saja untuk menjadi bagian dari karya pemeliharaannya. Allah memelihara melalui pengalaman kecil dan besar. Allah memelihara dengan jalan-jalan yang kadang di luar perkiraan kita sebagai manusia. Secara logika,
Bagaimana mungkin Nabi Baal yang selama ini musuh dalam sistem keagamaan Yahudi dapat dipakai Tuhan untuk memelihara Elisa? Namun kita meyakini satu hal melalui firman Tuhan ini. Di dalam kehendak Allah semua itu dapat terjadi. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa dalam detik ini, dalam rentang waktu yang diizinkan kita hidup di dalam dunia ini, kita berada di dalam agenda pemeliharaan Allah. Karena itu, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Mari mengalami setiap tahap pemeliharaan Tuhan sambil meresponinya dengan syukur dan saling berbagi. Demikian Elisa membagikan berkat Tuhan. Meskipun seorang pelayan meragukan sikap dan tindakan Elisa, karena menurutnya makanan yang mereka terima itu tidak cukup untuk 100 orang. Namun Elisa justru mengambil sikap yang berbeda, berbagi di tengah-tengah kesulitan. Pemeliharaan Allah yang terjadi dan dibagikan itu justru menghasilkan keajaiban baru. Keajaiban itu adalah makanan yang berkelebihan di tengah-tengah masa krisis. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memelihara kita melalui peristiwa-peristiwa yang besar atau kecil. Mari merasakannya. Jangan menyangkali dan meniadakan pemeliharaan Tuhan dengan setumpuk gerutu dan sikap tidak pernah puas yang kita miliki. Mari meresponi pemeliharaan Allah dengan rasa syukur dan keberanian berbagi di tengah situasi sulit. Dengan keberanian berbagi di tengah situasi sulit, keajaiban pun akan terjadi di antara kita. Keajaiban terjadi ketika Allah justru melebihkan dari apa yang kita perkirakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini, yang kadang terasa berat dan sulit, kami diingatkan dan diteguhkan kembali oleh firman Tuhan bahwa ada Allah yang memelihara. Mampukan kami untuk bisa merasakan dan meresponi pemeliharaan Tuhan dalam setiap hal yang kami alami, dalam peristiwa besar atau kecil. Biarkan kami meresponinya dengan tepat, dengan membagi kembali semua berkat Tuhan yang ada dan dipercayakan bagi kami, sehingga keajaiban Allah kami rasakan secara bersama-sama. Biarlah kekuatan berbagi ini juga yang membuat kami bisa saling dikuatkan oleh semua anggota keluarga kami atau juga anggota komunitas kami. Dan pada pagi hari ini kami melangkahkan kaki dan kami melanjutkan kehidupan kami sesuai dengan yang Tuhan percayakan, dengan keyakinan bahwa kami berada dalam agenda pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.